Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Injil Matius pasal 13 pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasal 13 pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-40. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak Allah. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka sekarang seperti lalang itu kumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar firman ini dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema hari ini melalui pembacaan firman dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat 30 dan 36 hingga ayatnya yang ke-43, lalang dan gandum. Saudara, lalang dan gandum adalah dua jenis tanaman yang sangat mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Siapa yang tidak kenal dengan nama tanaman ini? Bulir-bulir gandum dapat diolah menjadi makanan yang baik bagi tubuh kita. Ada banyak kita temui ketika kita pergi ke Indomaret atau Alfamart. Contoh, ada roti gandum, ada biskuit gandum, dan lain-lain sebagainya yang terbuat dari gandum. Gandum adalah makanan untuk tubuh kita. Dan tahukah saudara, jika kita perhatikan
Bagaimana cara pertumbuhan lalang dan gandum ini? Saudara, sedikit kita perlu mengetahui dalam terjemahan King James Version, kata lalang disebut dengan kata gulma. Nah, gulma adalah jenis rumput liar yang mengganggu tumbuhan lain di tengah-tengah tanaman gandum. Lalang ini tumbuh dan akan sering akarnya akan melilit gandum, akar gandum, sehingga waktu mencabut lalang maka gandum akan ikut tercabut. Bahkan lalang lebih banyak menyerap sari makanan dari tanah, sehingga mengganggu pertumbuhan gandum. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30, Tuhan ini berkata, para pekerja datang, mereka juga bingung. Loh, kok kenapa bisa tumbuh gandum bersamaan dengan lalang? Dan mereka menyampaikan kepada tuannya, Tuhan, biarkan kami cabut lalang itu. Tapi apa kata tuannya? Jangan. Karena kalau saudara mencabut lalang itu, maka akan ikut tercabut gandum. Satu-satu cara memisahkan lalang dan gandum adalah dengan menungguinya sampai berbuah dan saat menuai tiba baru dicabut bersama-sama. Nah, saudara-saudara, dua tanaman ini, lalang dan gandum, mengingatkan kita akan sebuah perumpamaan yang unik dan sangat luar biasa yang disampaikan oleh Yesus di hadapan murid-murid dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengerumuni Yesus pada waktu itu. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Yesus menggambarkan ladang sebagai tempat di mana bibit gandum ditabur, namun pada saat bertumbuh muncul juga benih lalang. Nah, saudara, dari mana? Dari mana asal benih lalang itu? Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30 mencatat, ada musuh yang datang menaburkan. Jadi ketika pekerja menabur benih gandum, mereka sudah tidur, datang penjahat menabur juga benih lalang di dalam. Saudara-saudara, di dalam realita kehidupan kita akan banyak mengalami yang namanya hambatan-hambatan yang berusaha menghalangi dan menerkam pertumbuhan iman kita pada Tuhan. Dan hambatan-hambatan itu akan berjumlah banyak, bahkan datang bersamaan dengan pertumbuhan iman kita. Iman kita bertumbuh, tetapi juga berbagai macam hambatan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam penderitaan juga menghimpit hidup kita. Hambatan-hambatan tersebut itu bisa merupakan kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda kehidupan kita, tekanan hidup yang berusaha untuk menjatuhkan kita, ataupun kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Saudara, hal-hal inilah yang akan mengganggu pertumbuhan iman kita jika kita tidak benar-benar tertanam dan berakar di dalam Kristus. Hambatan dan himpitan tersebut akan menyebabkan pertumbuhan iman kita yang kerdil, bahkan bisa menyebabkan kematian secara rohani. Orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, ketika bertubi-tubi dia diperhadapkan dengan banyak masalah, dia dihimpit dengan berbagai macam persoalan, bahkan dia digoda dengan berbagai macam godaan dunia, dia akan mudah jatuh. Dia akan mudah terbuat dengan dunia.
buahnya. Ilalang tidak memiliki buah, tapi gandum menghasilkan buah. Saudara, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan iman saudara dan saya? Saudara, saya mau katakan, kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus berakar kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, saudara, kalau saudara mau berbuah, maka saudara harus berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga saudara menghasilkan buah-buah yang baik. Mengapa akar sangat penting, saudara? Akar rohani akan berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat saudara dan saya kuat. Mau masalah apa, mau godaan apa datang dalam hidup kita, mau tawaran dunia yang sangat menggiurkan datang menggoda diri kita, kita akan berani berkata tidak. Seberat kesulitan apapun yang saudara dan saya hadapi, kita akan setia kepada Tuhan, kita akan bersabar melewati segala kesulitan dan tantangan. Kenapa bisa? Ya karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. Karena saya selalu bilang, karena kita membangun keintiman yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk dijatuhkan. Sebagai fondasi hidup yang membuat kita tetap kuat. Akar rohani juga berfungsi, saudara, sebagai alat penghisap nutrisi. Nutrisi kita itu apa, saudara? Nutrisi kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan pertumbuhan iman kita, dan kita mampu menghasilkan buah dalam hidup kita. Saudara, saya ajak kita buka Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 pada ayatnya yang ke-3b. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-3b. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-3b. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi saudara, ketika saudara dan saya bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, saudara dan saya mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara dan saya mampu kuat melewati padang gurun sekalipun. Saudara dan saya berani berkata tidak untuk godaan dunia ini. Karena akar kita yang kuat bersama dengan Tuhan. Saudara, orang-orang benar tidak akan goncang, akan tetapi tetap ada ilalang yang tumbuh bersama. Akan tetap ada persoalan dan proses yang sudah berkali-kali mereka hadapi, tetapi mereka akan tetap berakar kuat, tetap bersama dengan firman Tuhan berkata, pada akhirnya yang membedakan adalah buah. Buah orang-orang yang hidup takut di dalam Tuhan berbeda jauh dengan orang-orang yang hidup asal jadi orang Kristen, tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ilalang. Tetapi ilalang itu tidak akan mengkerdilkan iman saudara dan saya, atau bahkan mematikan iman kita, tetapi justru akan menunjukkan bagaimana lalang dan mana gandum. Yang pasti gandum akan menunjukkan perbedaan pada saat dituai, yaitu dia berbuah. Dan pada akhirnya Yesus berkata, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dan dimasukkan dalam lumbung. Saudara-saudara, mari kita introspeksi diri. Kita ini sudah jadi lalang atau kita ini sudah jadi gandum? Kalau kita lalang,
yang jadi provokator terus, yang iri hati lihat orang beli kulkas di sana, dia kepanasan di sini. Dia iri hati lihat orang punya keberhasilan. Kalau lihat orang maju lagi, dia berpikir bagaimana caranya saya jatuhkan orang ini, merancangkan kejahatan untuk sesama. Itu ilalang. Hidupnya tidak tenang, merancangkan berbagai macam kejahatan, bahkan hidup sesuai dengan apa yang dunia mau. Tetapi gandum, saudara-saudara, semakin dia dihimpit dengan berbagai macam persoalan, semakin bertubi-tubi masalah datang menghimpit dia, semakin dia bertelut kepada Tuhan, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia kuat dan berani untuk berkata tidak kepada dosa. Di mana posisi kita, saudara? Saudara, di jemaat kita ini dalam 1 minggu ini, berapa orang yang meninggal dari saudara-saudara kita yang dari kampung. Pada hari kemarin salah seorang jemaat kita dipanggil Tuhan, almarhum Bapak Silas Yakub, yang sementara disemayamkan dia. Jadi saudara saya mau bilang begini, hidup mati kita itu kita tidak tahu. Apakah kita meninggal dengan cara sakit berat? Apakah kita meninggal kecelakaan? Kita dipanggil Tuhan meninggal dengan berbagai macam cara. Tidak saya tahu, dan itu bukan soal. Bukan soal bagaimana cara saudara dan saya kita mati, bukan masalah itu. Yang soalnya bagaimana hidupmu di dunia ini. Bagaimana ketika Tuhan percayakan saudara hidup di dunia, bagaimana saudara jalani hidup ini. Masih mau hidup seperti lalang, yang jadi provokator, yang melakukan berbagai macam kejahatan, atau mau hidup seperti gandum, menghasilkan buah-buah yang baik. Mari saudara-saudara, masa penuaian akan tiba. Dan kualitas iman saudara dan saya, Tuhan akan lihat itu. Dan kualitas iman itulah yang akan membuat saudara pada ayat firman Tuhan tadi, pada ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-43, kerajaan sorga akan datang pada akhir zaman, dan orang-orang yang hidup seperti lalang, mereka yang mengganggu kerajaan Allah, mereka akan dikumpulkan, diikat dan dimasukkan di dalam api yang tidak ada habis-habisnya. Tapi firman Tuhan dia bilang pada ayatnya yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka, yaitu di sorga. Tentu kemarin saudara-saudara, perjalanan hidup kita tidak tahu. Rezeki yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya juga berbeda. Tapi dalam manfaatkan setiap apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jalanilah di dalam takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan hidupmu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik. Sehingga selama Tuhan izinkan saudara dan saya hidup di dunia ini, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sekalipun kita dihimpit, sekalipun kita ditekan, kita tidak akan menyerah. Kita akan terus memberikan nutrisi. Firman Tuhan memberikan nutrisi kepada saudara dan saya untuk bangkit dan bangkit, memberikan yang terbaik bagi dunia, bagi lingkungan di mana saudara dan saya, bagi keluarga kita. Karena kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menghasilkan yang terbaik, sekalipun mungkin ada banyak kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Mari saudara-saudara, terima firman Tuhan hari ini. Dan kalau kita masih hidup seperti sifat-sifatnya lalang, tinggalkan. Marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga hidup saudara dan saya menjadi berkat di dalam dunia. Selamat melewati 1 minggu ke depan, dan hasilkanlah buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman kita bersama. Terpujilah namamu ya Allah. Firman yang begitu singkat yang telah hamba-Mu taburkan di hari ini. Ajar kami untuk kami dapat menjadi gandum yang dapat menghasilkan buah, sekalipun dihimpit dengan lalang. Tapi kami percaya nutrisi firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kami,
sehingga kami boleh berdiri tegak, menghasilkan buah-buah yang baik, menjadi berkat di dalam dunia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman saat. Amin.